hati nurani kalian. Camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Yakni kehadiran Sylvester Matutina, ini relawannya Jokowi yang rencananya dia akan menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kaitannya dengan vonis dia yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, yakni 1,5 tahun penjara karena penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, banyak orang mengapa menunggu-nunggu karena Sylvester Matutina ini kan selama ini katanya tidak menghilang, tidak bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang sudah inkrah atau harus sudah berkekuatan hukum tetap dan harusnya dia segera masuk penjara itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 16 September 2019. Sampai sekarang kan dia juga belum dijebloskan ke penjara. Alasannya dari Kejaksaan itu karena ya dia menghilang. Nah, kalau sekarang dia hari ini mestinya tadi dia hadir, ini kan harusnya jadi momen Kejaksaan Agung nggak bisa ngeles lagi bahwa dia harus ditahan. Ya karena alasannya apa? Sudah muncul di pengadilan itu kok tidak juga ditahan. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya ya sidangnya ditunda sampai pekan depan. Ini menurut hakim karena alasannya yang mengajukan peninjauan kembali ini tidak hadir, ya maka ditunda sepekan yang akan datang. Nah, yang cukup menarik itu adalah alasan yang diajukan kenapa dia tidak hadir. Kalau menurut versi pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Barten, katanya dia ini menderita chest pain, ini apa, nyeri di dada gitu. Tapi menurut rekan dia Adi Darmawan, ini sekjen Peradi Bersatu, ini waktu yang orang selalu mendampingi Sylvester Matutina, dia menderita tifus. Mana yang benar? Mana yang benar tentu saja kita tidak tahu, tapi yang jelas kita lebih baik berpegang surat resmi yang diajukan ke majelis hakim yang sebutkan bahwa dia menderita chest pain dan harus istirahat 5 hari dan dia dirawat di rumah sakit Cinere ini di Depok. Jadi dari sini sebenarnya ini kan sudah ketahuan di mana posisi dari Sylvester Matutina. Nah, artinya kalau menurut keterangan dari surat yang disampaikan oleh pengacaranya kepada hakim, dia berada di rumah sakit dan di rumah sakit Cinere dan harus beristirahat selama 5 hari. Harusnya ini tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung juga tidak mengecek dong ya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tepatnya yang harusnya melakukan eksekusi. Benarkah bahwa Sylvester Matutina itu dirawat di rumah sakit Cinere, dan kalau dia betul ada di rumah sakit Cinere kan sebenarnya jaksa juga bisa langsung menahan. Tentu saja kan dengan pertimbangan karena dia sedang sakit itu bisa dibantarkan, ditahan dulu baru dibantarkan. Dengan cara seperti itu berarti kan jaksa itu sudah melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Tidak seperti sekarang sudah berlangsung 5 tahun sebelum juga dieksekusi dan alasannya karena yang bersangkutan itu menghilang. Nah sekarang kita jelas kok dia menyatakan bahwa dia ada di rumah sakit Cinere. Tinggal dicek oleh Kejaksaan. Kalau ternyata dia tidak ada di situ kan berarti dia membohongi Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina ataupun pengacara untuk menghindari itu. Karena mungkin tadinya dia tidak menduga bahwa pengajuan PK ini bisa berdampak pada penangkapan dia. Karena ini kita bisa menduga bahwa ini adalah cara dia untuk menghindari ditahan. Kenapa? Karena dengan dia mengajukan PK dan kalau kemudian ternyata PK-nya kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dia dibebaskan, ya dia tidak perlu ditahan lagi. Tapi yang dia lupa bahwa satu, PK itu peninjauan kembali itu tidak menunda proses eksekusi yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu pertama. Jadi walaupun dia mengajukan PK dan sidangnya sedang berlangsung, tapi dia tetap harus masuk ke penjara. Yang kedua, ini yang jadi serius. Untuk mengajukan PK itu dia yang bersangkutan itu sesuai dengan saya sebut sebelumnya dalam pasal 265 KUHP kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 2 disebutkan dia harus datang sendiri dan menandatanganinya. Kenapa? Karena dia kan tidak sedang ditahan atau berada di lembaga pemasyarakatan. Kalau dia berada di lembaga pemasyarakatan ditahan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Itu dari KUHP. Dari surat edaran dari Mahkamah Agung juga dijelaskan bahwa kalau dia tidak hadir, dia itu batal diajukan ke Mahkamah Agung kalau tidak hadir menandatangani dokumennya. Jadi sekarang ini statusnya yaitu dia belum diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi baru minggu depan. Saya kira ini mungkin skenario yang bolong yang
luput dari strategi Sylvester Matutina. Dia mungkin tidak menyadari kalau banyak orang yang memahami bahwa aturan orang semacam itu. Saya tidak tahu apakah pengacara yang tidak paham, atau saya kira kalau paham nggak mungkin, atau mereka nganggap ini jangan-jangan orang bisa saja lupa, dan kemudian kejaksaannya pura-pura lupa. Nah itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau kemudian dia hari ini datang, itu memang menimbulkan dilema tersendiri. Saya kira dilema utama itu adalah dari kejaksaan. Kalau kemudian Sylvester itu datang ke pengadilan dan kemudian dia menandatangani dokumen pengajuan peninjauan kembali, dan kemudian dia tidak ditangkap oleh kejaksaan, ini akan memberikan semacam justifikasi terhadap publik yang memang terjadi pembiaran yang dilakukan oleh kejaksaan, bahwa kalau selama ini kejaksaan menyatakan bahwa dia tidak bisa ditangkap karena dia menghilang, maka ya sekarang tidak ada alasan lagi karena sudah di depan mata. Kan saya sebelumnya juga menyebut bahwa jarak antara kejaksaan negeri di Jakarta Selatan dan juga pengadilan negeri Jakarta Selatan dia nggak terlalu jauh lah, masih sama-sama di lingkungan Jakarta Selatan gitu. Kalau ada kemacetan dengan foreigners dengan apa juga bisa kejaksaan itu segera tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan gitu. Ini yang saya menduga bahwa mungkin mereka tadinya menduga bahwa ini orang mungkin tidak menyadari, atau ini ada skenario yang bolong dari skenario akal-akalan yang disiapkan oleh Sylvester Matutina. Karena kalau sampai kemudian dia hadir dan kemudian kejaksaan tidak menangkap, seperti saya sebutkan tadi, dampaknya bukan hanya terhadap kejaksaan, tapi juga terhadap pemerintahnya Prabowo. Ini memang nggak serius, dan berarti ada yang melindungi Sylvester Matutina. Nah, tetapi kalau kemudian dia ditangkap, ini kan yang jelas ini yang tidak dikehendaki, karena sangat terlihat sekali kenapa selama 6 tahun itu kemudian dia tidak ditahan, ya karena ada yang melindungi. Kita tahu kalau kita secara kronologis kita hitung misalnya tanggal 16 September 2019, pada saat itu adalah akhir masa jabatan dari Joko Widodo, tetapi dia kan sudah dipastikan terpilih kembali untuk menjadi presiden periode yang kedua, yakni periode 2019 sampai 2024, dan itu selama periode terakhir pemerintahnya Jokowi dia aman-aman saja, tidak ada proses eksekusi. Kalau sebelumnya alasannya yang disampaikan oleh Anang Supriyatna ini, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, yang waktu itu dia menjadi kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang harus melakukan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di sini kita akan menyaksikan sebuah komentar netizen di bawah komentar ini. Nah teman-teman, mereka sampaikan di sini, Pak Jaksa, Anggur rakyat sangat merindukan ketegasan hukum seperti itu, dan tolong kasus ijazah pas secepatnya diselesaikan karena bikin ngaduni negeri ini. Rakyat tidak butuh orang yang cuma omong-omong, masa orang yang sudah divonis tidak bisa ditangkap, dipecat dan dipenjarakan. Jaksa yang tidak bermoral harus ditahan penjara. Sylvester telah berkekuatan hukum di RI, negara hukum, bukan di negara mafia ini. Nah, negara sebesar ini cuman dipermainkan oleh Jokowi. Sylvester sangat heran. Aneh dengan nada yang harusnya Prabowo pidato begini untuk di kabinet untuk kerjanya serius. Tangkap dan adili semua personil yang korupsi dan merusak tantanan negara agar negara kita aman, nyaman, dan damai, dan otomatis negara kita sejahteraan. Nah, baru tahu rupanya dulu Jokowi terangkat di atas praksa Pak Jokowi, Bu Mega, tapi malah Pak Jaksa dituduh dengan tuduhan sangat gak sesuai dengan beliau yang sangat agamis. Semoga diduga ijazah palsu terus dikejar agar rakyat NKRI tahu telah ditipu atau enggak. Nah, tidak beda dengan Presiden Prabowo menggebuk-gebuk, tetapi faktanya nol. Sampai kapan Matutina tidak ditangkap? Masih banyak manusia yang baik dan defikasi tinggi sesuai fungsinya dan pecat saja tidak bisa kerja. Harusnya adil para hakim kalau tidak ada pengadilan yang biar dahsyat hatinya.
Penguasaan hampir semua jadi pembohong, gak takut mati, takut siksa kubur yang akan dihadapi pasti tidak ditahan. Itu bukti nyata kalau di negeri Pancasila itu hukum tidak ditegakkan, bebas berbuat apa saja asalkan dekat penguasaannya. Nah, rakyat tidak paham, hukuman pun bisa melihat dan bisa merasakan bahwa tantangan hukum di Indonesia sudah dibrok. Jika ada pepatah ikan busuk dimulai dari kepalanya itu sangatlah besar. Diawali dari zaman kepala Jokowi, jika busuk itulah sudah menyebar dari kepala sampai ekornya, maka harus diadakan reformasi hukum karena semua berkaitan antara jaksa, hakim, polisi, DPR maupun MPR, dan para menteri semuanya itu sudah busuk semuanya. Nah, tindakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus bersatu untuk membinasakan semua dari kepala sampai ekornya. Nah, selama pejabat yang ada sekarang belum diganti, maka beratnya untuk penegakan hukuman pejabat di era Prabowo ini masih pejabat di era Pak Jokowi juga. Kalau ditegaskan begini, kejahatan dengan apapun modus namanya juga bisa jauh berkurang di Konoha. Semoga jaksa diberi kekuatan dan kesehatan yang maha kuasa. Nah, kepolisian kejaksaan itu memalukan, diduga Presiden Prabowo sampai semua pemimpin lembaga negara masih di bawah kendali Jokowi dimalukan. Rakyat mendukung negara, jangan kalah pemerintah punya kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Nah, Jaksa Agung cuma membual pura-pura tegas padahal tidak punya nyali menghadapi Sylvester yang dilindungi bosnya. Nah, dipaksa, jangan ada alasan sakit-sakitan berbohong, itu penipu. Jaksa harus ditegaskan kalau ke rakyat itu mau bertindak. Kalau kejaksaan tidak mampu menangkap Sylvester itu, hidup-hidup diserahkan kepada Pak Sunarko menangkap waktu itu. Nah, Gamulyono nggak ternak kalau udah ada urusan soal sidang atau pengadilan, cepat banget gilanya. Tapi kalau acara jalan-jalan ataupun diundang kampanye di daerah rawan konflik sekalipun bisa datang nyimbulnya, mendarah daging dan merayak ya. Nah, satu lagi jaksa pemerintahkan petugasnya dan untuk menangkap Jokowi, bahwa paksa pengadilan untuk membuktikan bahwa Jokowi punya ijazah asli itu, atau yang sangat diharapkan Jokowi berjanji kalau jaksa memerintahkan Jokowi akan menunjukin ijazah aslinya. Nah, Pak Jokowi sudah tahu tua kok nggak bertobat, malah menjadi pertahankan kesalahannya soal ijazahnya palsu atau tidak ada, kau masih bertahan. Nah, setiap kasus ini menyangkut atau orang berhubungan dengan Jokowi susah untuk diadili. Pertanyaan ini bukan untuk jaksa, hakim atau mahkamah. Anggap pernyataan ini untuk Prabowo. Nah, pidato ditegaskan tanpa dipantau langsung pelaksanaan apapun guna rakyat untuk butuh kenyataan agar menjadi lebih baik dan benar. Nah, alasan sakit menjadi modus para pejabat orangnya harus menghindari sidang pengadilannya. Nah, jaksa yang tidak bermoral terlalu banyak di negeri ini. Alasan kalau tidak tahu keberadaan si Plester Matutina, bilang aja takut eksekusi. Dia di kejaksaan memperlihatkan kepala rakyat ini Indonesia bagaimana hukum ini permainkan. Coba kalau masyarakat bisa seperti itu, pasti langsung dieksekusi. Nah, kalau di negeri Pak Jaksa kelihatan betul, jangan hanya digunakan akal logika, tapi harus pakai hati dan nurani. Tapi nyatanya harus saja masih sudah muak dilihat masalah ini, jangan hanya buat narasi. Sebenarnya langkah saja Pak, apa takut karena pendukungnya
Pak Jokowi harusnya jangan gitu. Pas sekarang para pejabat pantau masing-masing di aksi nyatanya. Periksa dulu si Jokowi, maka saya yakin termulu-mulunya selalu membuat ngadu di negara akan tiap dan bungkam semuanya yang berani. Selama tidak bisa menangkap si Mr. Matutina, saya sudah tahu percaya dengan Jaksa Agung. Nah, mantap untuk ke Jaksa Agung, tetapi harus ditegas perintahkan ke Jaksa karena selama ini kerjasaan mengaburkan masyarakat diduga jaksa terima suap. Nah, selagi rakyat tetap dalam perjuangan serta tidak bosan dan tidak kendor demi kebenaran, pasti akan sampai pada titik kebenaran ini. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share video-video ini, dan semoga kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.